Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bertemu lagi bersama saya Roy Ganes. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Universitas Islam Sumatera Utara melaksanakan kegiatan webinar nasional dan penandatanganan MOU dan MOA. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui via Zoom Meeting. Penandatanganan MOU dan MOA dilakukan secara virtual antara UMN Al-Wasliyah, Universitas Simalungun, dan Universitas Islam Sumatera Utara dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Tujuan diadakannya webinar ini dalam rangka membantu permasalahan kesulitan UMKM untuk tumbuh dan berkembang di masa pandemi COVID-19 ini. Harapan kita dengan terselenggaranya kegiatan ini, kita berharap kolaborasi semacam ini dapat terus kita kerjakan bersama. Bukan hanya dalam konteks kita hari ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan UMKM, tapi lain hal saya kira masih banyak dan memungkinkan untuk bisa kita kerjakan. Apakah itu di bidang penelitian dan juga di bidang pengembangan pembelajaran. Apalagi hari ini kan kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud ada implementasi ya, Merdeka Belajar dan Kamus Merdeka, dan itu mengharuskan terjadinya kolaborasi antar perguruan tinggi dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri oleh satu perguruan tinggi saja. Oleh karena itu memang program kolaborasi ini dapat terus kita berlanjutkan terus-menerus lah. Melalui peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan entrepreneurship, para wirausahawan khususnya yang mempunyai usaha kecil diharapkan dapat bersaing dan berkompetisi secara global. Khususnya dalam implementasi Kampus Merdeka Merdeka Belajar, sangat dibutuhkan mitra dari luar perguruan tinggi yang berbasis dunia usaha. Alhamdulillah tadi sudah dilakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi dengan Universitas Muslim Nusantara. Harapan kami dari kerjasama ini akan melahirkan suatu kebutuhan pemerintah atau masyarakat berbasis akademik atau intelektual. Ada beberapa kerjasama yang akan dilakukan. Yang pertama, bagaimana penempatan anak didik kita, mahasiswa atau magang ya, di Dinas Perindustrian Perdagangan yang ada kami fasilitasi. Yang kedua, mungkin kita bisa mengadakan seminar bersama untuk menggali berbagai potensi sumber daya alam ada di Sumatera Utara. Ini kita lakukan nanti link and match antara alumni atau mahasiswa UMN dengan Dinas Perindustrian Perdagangan. Nah, kami juga sangat mengharapkan kerjasama ini juga akan melahirkan produk-produk yang berkualitas ya, berbasis daripada penelitian dan pengembangan yang ada di masing-masing kampus. Nah, tentunya kita juga sangat penting melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas yang bisa membantu kami pemerintah provinsi terutama dalam pembinaan industri kecil menengah dan usaha mikro ya dan menengah. Dari Universitas Islam Sumatera Utara, Roy Ganes dan Rizky Nugraha, UMN Channel mengabarkan. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah melaksanakan kegiatan khatam Quran di Masjid Ismail Banda, kemudian dilanjutkan dengan berbagi takjil kepada masyarakat. Mahasiswa UMN Al-Wasliyah penerima beasiswa KIP Kuliah dan Tahfiz Quran mengadakan kegiatan khatam Al-Quran di Masjid Ismail Banda pada 6 Mei 2021. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Tadarus Al-Quran yang telah dilaksanakan selama bulan Ramadan. Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Anwar Sadat SAGM Hum berharap agar dengan adanya kegiatan ini ilmu dan kandungan makna yang terdapat dalam Al-Quran dapat diimplementasikan dalam perbuatan dan perkataan sehari-hari. Harapan saya dengan diadakannya Tadarus Al-Quran dan hari ini kita laksanakan Khotmil Quran, Khataman Quran, mudah-mudahan ilmu, hukum, kandungan makna yang terkandung dalam Al-Quran itu
dapat kita implementasikan dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam perkataan kita sehari-hari, dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Dan itu mengalir pada diri kita yang kita bawa dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu juga kita berharapkan Al-Quran itu membudaya di UMN Al-Wasliyah. Kemudian ini adalah bagian dari pengamalan visi misi UMN Al-Wasliyah unggul berkualitas Islami, khususnya dalam bidang Islaminya. Sangat-sangat luar biasa kepada mahasiswa-mahasiswi kita yang ada di UMN ini, yaitu ada penggugahan hati mereka untuk ikut serta dalam bertadarus yang digagas oleh BAK, yaitu dari administrasi kemahasiswaan. Dan ini terus nanti mudah-mudahan apa yang dilakukan ini mencerminkan dan dapat diterapkan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan khatam Al-Quran, mahasiswa juga membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Pembagian takjil ini dilakukan di 3 titik, yaitu di Simpang Merendal, di depan pintu gerbang pengurus wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Jalan Sisingamangaraja, dan di depan pintu gerbang Jalan Garu 2. Kegiatan ini merupakan salah satu ajaran Al-Quran yang langsung diamalkan oleh mahasiswa dengan cara rajin bersedekah. Alhamdulillah, pertama kita sangat bangga kepada anak-anak kita, peserta tadarus ini, yang berasal dari penerima beasiswa KIP Kuliah, kalau dulu namanya bidik misi, dan penerima beasiswa tahfidz Quran. Dan mereka telah mewujudkan perintah-perintah hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu, yakni salah satunya adalah rajin bersedekah. Dan mereka telah melaksanakan kegiatan bersedekah melalui pembagian takjil yang uangnya dari swadaya mereka. Ini merupakan kesyukuran dan kebanggaan bagi kita, terutama UMN Al-Wasliyah, bahwa anak-anak kita penerima bidik misi ini, pasca dilaksanakannya tadarus ini, langsung mereka amalkan ajaran Al-Quran itu dalam bidang rajin bersedekah. Dan kebetulan dilaksanakan pada bulan mulia ini. Diharapkan kegiatan ini nantinya dapat berlanjut kepada mahasiswa, sivitas akademika, dosen, dan pegawai UMN Al-Wasliyah lainnya. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Rektor UMN Al-Wasliyah memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai di lingkungan UMN Al-Wasliyah. Pengarahan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai agar tidak menyia-nyiakan bulan suci Ramadan. Rektor UMN Al-Wasliyah Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai UMN Al-Wasliyah di Aula Oka Usman. Pada pengarahan ini, beliau mengingatkan kepada para pegawai untuk bersyukur, bertakwa, dan cerdas sesuai dengan kandungan surah Al-Baqarah ayat 183, 185, dan 186. Di bulan Ramadan ini diharapkan dapat membuat pegawai UMN Al-Wasliyah menjadi manusia yang bersyukur, bertakwa, dan cerdas. Perubahan ini dapat dilihat dari perbuatan para pegawai di 11 bulan yang akan datang. Tujuan diselenggarakannya kegiatan hari ini, pertemuan dengan tenaga kependidikan, para pegawai, itu dimaksudkan bagaimana agar bulan Ramadan ini tidak berlalu sia-sia. Bulan Ramadan ini adalah momentum kita menempa diri, memperbaiki diri, oleh karenanya tidak boleh berlalu tanpa manfaat, tanpa sesuatu yang positif yang ditinggalkan oleh Ramadan. Ramadan 6 hari lagi akan berlalu. Belum tentu kita bertemu pada Ramadan tahun depan. Oleh karenanya kita perlu mensyukuri, kemudian bertekad bagaimana agar apa yang diajarkan oleh Ramadan itu untuk bertakwa, untuk senantiasa bersyukur dan menjadi manusia-manusia cerdas bisa kita wujudkan dalam 11 bulan ke depan. Itulah mengapa kita sebagai pimpinan UMN perlu mengumpulkan tenaga kependidikan agar semua satu visi bahwa Ramadan adalah bulan baik yang harus membawa manfaat. Tidak kepada diri kami saja, para rektorat, pimpinan, tapi kepada seluruh pegawai di lingkungan UMN.
Selain itu, Rektor UMN Al-Wasliyah juga mengatakan bahwa Ramadan mengajarkan untuk sedikit berbicara dan banyak beramal. Ramadan harus bisa merubah kita menjadi orang yang disiplin. Pengarahan ditutup dengan membagikan parsel lebaran kepada para pegawai. Dari UMN Al-Wasliyah, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup untuk perjumpaan kita pada hari ini. Saya Reganes dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Ingat, jangan lupa pesan ibu ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.